Shalom warga kerajaan. Shalom. Boleh saya lihat tambah tangan-tangan yang bersukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Bersyukur hari ini kita bisa ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Bisa ada di penghujung bulan Desember dan di 2024 ini tetap kita rasakan cintanya Tuhan, amin. Haleluya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu buktinya cintanya Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami datang. Kami mau ketemu Tuhan. Kami mau merasakan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Ini kami Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Yesus.
Dia yang layak terima segalanya. Thank you Jesus, we worship you Lord. Kau layak Tuhan, ya Yesus, Kau ditinggikan, Kau diagung.
hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa, kami mau ngangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Shalom Indonesia, shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuh dengan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati pemimpin kami ya Tuhan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden yang ada, jajaran menterinya, bahkan pemerintahan di pusat dan daerah Tuhan. Kami memberkati para pemimpin yang Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan ada atas para pemimpin kami. Sehingga biarlah apapun kebijakan yang Tuhan tetapkan atas bangsa kami terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati masyarakatnya, diberkati airnya, udaranya, tanahnya ya Bapa. Diberkati perekonomiannya, pendidikannya, kesehatannya, keamanannya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk roh ministry yang ada di dalam dan di luar negeri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy, dan gembala kami di Rockpick, Pak Hartono dan Ibu Linda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin yang Tuhan tetapkan ya Bapak. Kami memberkati Tuhan, biarlah visi-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, Tuhan curahkan lebih lagi Tuhan. Apa yang menjadi kehendak kerajaan sorga itu terjadi ya Bapa di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan, pelayanannya Tuhan, keluarganya diberkati ya Tuhan Yesus. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini di Rockpick Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kami hidup semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Hidup kami terus tertanam, bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Bahkan kami berdampak luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita, kami memuji Engkau lebih lagi, karena Engkau lah yang layak ditinggikan dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih senyum kanan kirinya, kasih tos, katakan Tuhan Yesus teramat baik. Haleluya. Pujian ini. Haleluya.
sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Kita merayakan kelahiran Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Sama-sama Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Shalom semua warga kerajaan. Sekali lagi saya katakan have a blessed Christmas. Tetapi jangan lupa kita menantikan kedatangannya yang kedua. Kalau kedatangan pertama dengan begitu precise, begitu luar biasa, digenapi semua nubuatan tentang Kristus, maka yang pasti yang kedatangan yang kedua juga sama. Jangan lupa saudaraku, ada banyak sekali cerita-cerita hoax tentang Yesus itu pergi ke Tibet untuk dia belajar kebatinan, belajar shamanism, belajar tentang ilmu-ilmu. Saudara jangan percaya itu semua. Bahkan ada seorang pengkhotbah berkata, wah Yesus nggak jelas. Dari usia 12 sampai 30 tidak tercatat. Beda dengan nabi-nabi dari kepercayaan lain. Itu pengkhotbah loh. Pengkhotbah Kristen, dia sebut dirinya Kristen. Waduh, berarti dia tidak mengerti firman Allah. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus berusia 12 tahun, seperti kebiasaannya, perhatikan ini. Kebiasaan orang tua itu menurun pada anak. Dan Yesus selalu berkata, disebutkan kebiasaannya, dia selalu yaitu beribadah dan menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan ketika Yesus bersoal jawab dengan siapa? Yaitu dengan the doctors of the law. Dengan bukan cuma orang-orang biasa, ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Bukan yang ada di kampung, yang ada di bait Allah. Tetapi Yesus mengajukan pertanyaan yang membuat mereka semua tercengang. Itu tugas setiap bapak, setiap ibu untuk membawa putra-putramu rindu melayani Tuhan. Salah satu cucu kemenakan saya usia 10 tahun. Dia rangkul saya dan berkata, Grandpa, I want to be a preacher. Bahkan papanya bilang, ya aneh sekali anak ini. Dia selalu bilang dia mau jadi preacher. Saya kira kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, pada saat itu dia sempat disalahkan. Bahwa dicari mungkin di tempat permainan. Anak usia 12 mau ngapain? Mungkin main game atau apa. Tetapi dia ada di bait Allah. Di luar pengertian orang tuanya. Yusuf dan Maria sudah tahu, He's the Son of God. Tetapi tentu saja saudaraku, firman Allah mengatakan dia kembali ke Nazaret. Dia tinggal di Yerusalem. Meskipun Yerusalem dibangun untuk dia kembali ke Nazaret di bawah asuhan. Subjek itu menundukkan diri, hipotaso, kepada Yusuf dan Maria. Dan tentu saja Joseph is a house builder. Dan berapa banyak rumah yang dibangun oleh Yusuf dan Yesus. Karena Yesus meneruskan usaha daripada Yusuf sebelum dia masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan firman Allah berkata anak itu bertumbuh, makin besar, ya, makin bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Tumbuh spiritnya, tumbuh jiwanya, pengetahuannya, dan juga in favor with God and with man. Karena itu sekali lagi have a blessed Christmas. Karena itu saudara seringkali banyak mujizat terjadi bulan-bulan ini. And the spirit of giving is in the air. Karena itu jangan lupa perhatikan orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati kalau mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menolong orang yang miskin, orang yang susah, engkau memiutangi Tuhan. Yang akan mengembalikannya dengan secara luar biasa. Karena itu saudaraku, kita belajar dari Kristus begitu rendah hati. Orang tua kita belum sempurna, tapi Yesus menundukkan diri. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu power in control? God bless you all. Haleluya. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan
Bapak terima kasih kami boleh ada sampai hari ini, melewati hari-hari yang kami lalui sampai di penghujung tahun ini. Terima kasih. Kami tidak akan pernah lupa, terus akan cinta, akan kasih setiamu buat kami. Tidak ada yang perlu kami banggakan ya Tuhan, karena semua datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu di tengah kami. Itu bukti cukup buat kami bahwa Engkau sangat mencintai kami. Engkau sumber kekuatan dan Engkau sumber pengharapan buat kami. Engkau buktikan Engkau lahir, Engkau mati dan bangkit bagi kami. Kami akan menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Kami akan terus persiapkan hidup kami selaras terus dengan kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu buat kami pagi hari ini. Kami perlu kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you teman-teman. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Kita boleh ada sampai pagi hari ini. Kita boleh terus menikmati Tuhan ya dalam ibadah-ibadah kita ya, meskipun hawanya kan hawa liburan ya. Jadi tapi kalau kita boleh ada bersama-sama datang ibadah, puji Tuhan ya. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Markus Sudarji. Beliau juga seorang gembala ya, teman baik dari Pak Roni ya. Terlibat banyak selama ini di sinode juga. Terlibat juga banyak kegerangan di pria, di keluarga, ya. Dan kita pasti akan diberkati bagi hari ini. Amin. Kita sambut buat Bapak Markus Sudarji. Silakan Bapak Markus. Nanti bisa memperkenalkan lebih detail lagi, ya. Istri, anaknya, cucunya, cicitnya, semua lah. Ya. Silakan Pak Markus. Antono ya, Artono ya. Salam saudara. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Artono yang telah memberi kesempatan pada saya untuk pagi hari ini sharing firman Tuhan. Saya akan lebih banyak cerita ya, karena saya tahu Bapak Ibu udah mahir firman ya kan. Masalahnya mahir itu dipraktekin apa enggak, itu pertanyaan yang berikutnya. Termasuk saya bilang sebelahnya sama kayaknya kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Markus Sudarji, saya menggembalakan jemaat dan sejak tahun 98 pas kerusuhan itu Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat dan saya bisa melihat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bersama dengan istri ya. Kalau nama saya Markus Sudarji, istri saya namanya Agustina Maria. Tidak bersama kami karena tadi pagi dia yang khotbah, terus siang ini jam 10 juga dia yang khotbah di gereja lokal. Ya, kami sama-sama One Flesh Ministry dalam pelayanan. Haleluya. Dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga cewek, saudara. Ya. Anak kami 3 perempuan semua lah gitu ya. Yang pertama sudah menikah, beberapa waktu lalu di COVID itu dia selesai, COVID-19 selesai program dokternya, jadi dia sebagai seorang dokter. Yang kedua selesai di UPH tapi pengen sekolah lagi, sekarang ada di China ya. Nanti bulan Januari lah ya. Saya ditanya, Pak Desember nggak kemana-mana, saya Desember nggak kemana-mana, ya Januari juga nggak kemana-mana. Cuman istri bilang mau ke China lagi nggak, udahlah sekali udah cukup lah ya. Walaupun enak loh saudara ke sana, ya mau ke sana saudara harus di sana. Kesukaan saya makan jagung ketan, itu aja saudara. Haleluya, enak sekali ya. Dan saya dikaruniai 2 cucu ya, 2 cucu perempuan semua. Jadi untuk sementara di rumah saya yang masih dominan saudara ya. Haleluya. Cuman saya suka saingan sama mantu ya, karena mantu saya kan
laki-laki, nggak mungkin mantu saya perempuan, saudara ya kan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu saja ya kayaknya perkenalannya udah cukup. Dan saya mengambil satu tema, saudara, Kingdom Plan Influence, saudara, sesuai dengan ayat firman. Nggak tahu ini tema tahunan atau apa. Saya mencoba untuk saudara sedikit menyampaikan ini. Paling ada 3 poin penting. 3 poin, 1 jam, jadi 3 poin 3 jam. Jadi kita pulangnya sampai kelaparan, enggak saudara ya. Haleluya. Saya bisa dibantu, ini ada, mohon maaf ya, saya cari-cari sendiri ini. Kok susah amat kayak ngambil lotre aja. Ini ya, oke. Sudah on ya. Oke. Oh, ini sudah ayatnya sudah muncul. Di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Ya. Firman Tuhan berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan. Ada 3 kata yang saya mau bahas hari ini. Yang pertama adalah teladan untuk semua yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan yang kedua bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar yang ketiga, bahwa kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi ada 3 kata hari ini, teladan, bergema dan tersiar ya. Mirip-mirip, karena kalau kita rindu bahwa hidup kita itu berdampak ya, sebagai anak-anak kerajaan berdampak, kita itu bisa berkoloni, saudara. Artinya apa? Menguasai di mana kita tinggal, bukan untuk menjajah dalam pengertian negatif, tetapi memberikan impact tentang culture, tentang budaya, tentang perilaku, tentang segala banyak hal. Hidup kita itu berdampak, saudara. Hidup kita harus berdampak. Tuhan mau supaya kita kembali ya pada penciptaan. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Itu yang Tuhan rindukan. Allah menciptakan manusia itu supaya kita serupa dan segambar. Ada banyak pengertian serupa segambar, tapi singkat saja saya memberikan contoh yang sederhana bahwa kita bisa jadi dampak buat orang, buat mempengaruhi orang lain. Kita memiliki impact kepada orang di sekeliling kita kalau kita kembali serupa dan segambar. Lihat sebelahnya, kamu serupa dan segambar siapa? Itu penting saudara ya. Tuhan mau kita serupa dan segambar dengan Allah. Ayat itu berbicara dari sisi sejarah saat itu, bahwa Alkitab ditulis saat itu serupa segambar. 1 poin saja yang saya mau sampaikan, bahwa zaman itu adalah zaman penjajahan atau kekuasaan dari Kaisar Roma. Dan di mana Kaisar Roma itu menguasai wilayah, disitulah ditaruh yang namanya patung dari Kaisar itu. Nah sederhananya begini aja lah. Kalau kita sekarang kan presiden baru kita Pak Jokowi lagi yuk. Dan masih melekat banget, berarti masih dekat ya nih saya ya. Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah kalau di rumah belum tentu saudara itu pasang fotonya presiden wakil presiden. Bener ya? Ya betul ya. Tapi kalau di kantor ya kan, di sini juga nggak perlu ya dipasang kanan kiri ya, terus pasang bendera, karena ini bukan kantor ya. Lebih baik dipasang gambar Tuhan Yesus saja kali ya. Tapi kalau di kantor-kantor itu menunjukkan apa? Di mana ada foto dari presiden, wakil presiden, disitulah domainnya, kekuasaan dari sang presiden. Saya teringat waktu jalan-jalan ke Patrunam, ya saya suka itu ke daerah-daerah yang memang cocok dengan lidah saya. Di Patrunam itu cocok, saya juga makan jagung rebus juga gitu. Waktu di jalan di Patrunam itu di gang, karena istri mau belanja, ya bukan istri aja belanja, saya juga ikut belanja lah saudara. Waktu di lorong gitu, tiba-tiba saudara ada bapak-bapak atau ibu-ibu, waktu itu saya lupa, kayaknya bapak-bapak langsung berhenti
Nah, ini lorong ke sana, langsung berhenti, kemudian hadap kanan begini, dan kemudian berhenti sejenak. Saya pikir ngapain dia ya? Di situ nggak ada apa namanya orang jualan. Setelah dia lewat saya lihat, ternyata di situ ada patung raja. Sebelum raja yang sekarang ini, yang raja yang sebelumnya. Jadi di mana di situ ada patung raja, mereka itu nggak tahu ya menyembah atau menghormati. Tapi intinya bahwa mereka menghormati patung itu. Jadi ketika ada patung itu mereka berhenti saudara, menghormati itu. Nah, rupa dan gambar itu adalah saudara, ketika saudara itu diciptakan serupa dan segambar, di mana saudara ditempatkan, disitulah mewakili kehadiran Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya makanya disebut kita itu representatif. Kita itu representatif kingdom. Artinya apa saudara? Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Yesus berkata, ketika aku mengusir setan, maka kerajaan Allah datang di situ. Jadi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidupmu ada kerajaan Allah. Artinya dia sang penguasa tunggal itu berkuasa atas hidup kita. Dan sehingga kita dimanapun kita berada, kita itu jadi rupa dan gambar Allah. Menunjukkan bahwa ketika orang melihat saudara, melihat Allah di situ. Pertanyaannya, ketika orang lain melihat saudara, melihat Tuhan atau lihat hantu? Coba tanya sebelahnya. Ada satu cerita saudara. Ini kalau saya cerita jemaat kurang bagus. Cerita hamba Tuhan saja ya. Cerita pendeta aja ya. Karena tadi hambanya juga cerita. Preachers, pengkhotbah juga kadang-kadang gitu ya. Tapi saya tidak lagi diskriminasi tentang itu. Tapi intinya gini. Hari Minggu di jalan raya sana ada mobil yang jalan cepat, ada yang jalan lambat. Tahu siapa yang jalannya cepat? Kok tahu? Kalau yang lambat, jemaat. Oh, benar sekali. Kenapa demikian? Kalau pendeta, saya tadi berangkat 9:30. Karena saya harus ketemu dengan tim pekerja dulu, sarapan dulu. Jadi saya sudah sarapan Pak Hartono ya. Bapak Ibu saya sudah sarapan, habis ini gak perlu ngajak saya makan, GR amat sih. Jadi saya lihat, wah saya 30 menit ini perjalanan. Maka jam 9 lewat 27 atau 23 saya langsung ke sini. Makanya sampai sini pas sekali. Pas jam 10. Nah, saya nggak ngebut saudara. Kenapa pendeta itu hari Minggu itu jalannya cepat, pengkhotbah? Karena dari satu tempat mau ke tempat yang lain. Nanti takutnya di tempat lain terlambat. Gitu ya. Kalau jemaat kenapa lambat? Kenapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan hari Sabtu kerja. Hari Minggu itu bapaknya bilang gini, hari Minggu kita mau makan di mana? Istrinya bilang, kita hari Minggu ke gereja dulu dong. Anak-anak bilang gini, kalau pagi-pagi masih ngantuk nanti agak siangan. Terpaksa saudara, pagi itu berangkat semuanya. Nah, padahal mau ke gereja, mau ke GBI Rockpick, ceritanya begitu. Tapi kok lambat itu mobilnya? Ternyata di mobil itu belum selesai diskusi. Bapaknya pengennya apa? Makan apa? Ibunya makan siapa? Enggak. Ibunya mau buru-buru ke gereja. Anaknya bilang males ah. Makanya terjadi perdebatan. Makanya bapaknya bawa mobil kan lambat karena sedang diskusi. Jadi itu bedanya. Nah saudara, bedanya orang ke gereja. Nah ini pendeta buru-buru saudara. Waktu dia buru-buru selesai khotbah tuh langsung keluar. Waktu keluar saudara, di depan itu ada mikrolet yang siksak gitu loh saudara.
Siksak. Ini kisah nyata, bukan ini cerita. Ini kisah nyata, siksak. Nah, dia ambil kanan, kemudian hamba Tuhan yang ambil kiri, tiba-tiba mobil mikrolet ini ke kiri karena mau ambil penumpang. Kemudian setelah ke kanan, dia ke kanan lagi gitu saudara. Wah, ini ngeledek ini rupanya. Saudara, ketika dia ke kiri, hamba Tuhan itu langsung cepat. Biasalah hamba Tuhan itu mahir bawa mobil saudara, ya kan. Langsung set tiba di depannya saudara. Habis itu dia berhenti, dia turun. Dan kemudian supir mikroletnya ini diangkat kerahnya mau dipukul. Kamu yang bener aja bawa mobil, siksak. Kayak ini tuh apa namanya, ini apa jalan milikmu sendiri. Om, sebentar om. Om, tadi om baru khotbah ya di sana. Rasain saudara. Jadi kalau di mimbar gini wajahnya serupa segambar dengan Allah. Kalau di luar tetaplah serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Di gereja serupa dan segambar dengan Allah. Di luar, di rumah, di tempat pekerjaan tetap. Kalau di sini ada Tuhan seperti Tuhan, wajah Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Di tempat kerja pun orang melihat saudara bahwa orang itu juga melihat, waduh rasanya ketemu dengan keluarga Pak Hartono ini baru lihat dari jauh rasanya udah majes adem sekali. Yang seru katakan amin. Saya nggak pakai ilustrasi saudara, saya nggak tahu nama saudara. Haleluya. Jadi saudara, itulah yang dimaksudkan bahwa kita itu memiliki pengaruh. Wah, kebanyakan saya ngomong pendahuluan. Oke, mari kita lihat saudara yang berikutnya. Ya, ini dia. Rudolf Bound berkata, culture like the kingdom of heaven lives within us and not in foreign galleries and books. Artinya gini loh saudara, bahwa kebudaya kerajaan surga itu tidak dipampang, tidak hanya sekedar ditulis di buku, tidak hanya dipampang dalam tulisan-tulisan, tetapi itu ada diam di dalam setiap hati kita. Gak ada amin, gak apa-apa. Nanti habis ini saudara. Jadi itu artinya. Jadi sehingga ketika dia ada di sini saudara, bukan hanya sekedar slogan, tetapi saudara itu jadi praktek kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Nah, bagaimana sekarang caranya mendemonstrasikan budaya kerajaan agar dapat meyakinkan orang lain? Bagaimana caranya saudara? Ini yang pertama, jadi model. Mari sama-sama jadi model. Ya. Dikatakan di situ sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini, being a role model is the most powerful form of educating. Artinya apa saudara? Ini sebenarnya untuk pendidikan. Ini sebenarnya untuk guru, tapi buat kita semua. Artinya begini loh, saudara, bahwa model contoh, teladan itu lebih powerful daripada kata-kata. Nah, ini yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang berkata begitu saudara. Jadi lebih baik perilaku, ya, model daripada ngoceh. Ya, bilang sebelahnya daripada ngoceh. Kalau begitu saya turun aja lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita banyak pinter ngomong. Suatu hari saya berdoa minta doakan, ada jemaat minta didoain untuk mulai usaha kecil-kecilan. Jualan selang pipa kompor gas. Di situ ada pokoknya satu deret ruko itu semuanya jualan selang semuanya. Ya. Kemudian setelah doa bla 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 bla. Om katanya gitu. Kenapa? Om ini yang toko sebelah ini saya sebut aja nggak apa-apa ya, namanya saya nggak sebut tapi ya. Ini pendeta loh Om. Saya dikasih kartu, itu artinya apa ya Om ya? Ada PDP, PDM gitu loh. Dia nggak ngerti jemaat. Tapi dia sebagai apa? Dia tulis itu PDM. Waduh, setiap datang semua itu dari ujung ke ujung dikhotbahin Om. Wah, Tuhan itu baik gini. Satu saat
ada pelanggan yang lagi mau order, dia kasih tahu bahwa ini ada selang, ya ada selang KW, ada selang yang ori gitu. Nah kemudian saya lihat yang dia jual itu KW, dia bilangnya ori. Wah, orang Jawa Timur bilang piye ki gitu loh. Tapi dia meyakinkan orang. Dia bilang ini ori ini dan ini yang sekarang dijual paling murah. Ini ori, padahal itu KW. Om, kalau model kayak begini bagaimana Om? Ya udahlah, simpulin sendirilah seperti apa. Kok kayak begitu ya? Kalau pagi-pagi langsung nyanyi, itu dari ujung ke ujung. Semua yang bukan Kristen sampai bilang gini, ngomong doang. Nah, berarti kita nggak punya dampak. Hidup kita harus punya dampak. Yang itu katakan amin. Jadi kita harus jadi model. Tuhan Paulus bilang sama Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Apa? Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan. Kenapa Paulus bilang sama Timotius, ya jangan orang anggap rendah karena engkau muda. Konteksnya saat itu memang Timotius muda. Tapi mungkin dalam kehidupan kita sekarang, arti kata muda ini mungkin saudara kok jadi Kristen baru, ya kan? Itu bisa jadi. Atau saudara engkau sudah Kristen lama tapi kehidupannya seperti Kristen baru, nggak berubah. Ya, dari dulu sekarang sampai seterusnya nggak berubah-berubah. Bisa jadi, makanya orang bisa merendahkan saudara. Berapa banyak saudara orang Kristen, ya saudara bukan menjadi pujian, bukan menjadi kesukaan, bukan berdampak, ya untuk mempengaruhi dunia dengan baik, tetapi justru nggak jadi teladan. Ya, kayak tadi tuh mau teladan apa? Dia datang udah nyanyi saudara, semua pada. Ya, kalau dia kehidupannya berubah, dia nggak nyanyi aja, orang langsung ngerubutin dia, betul? Bahasa apa itu ngerubutin itu? Ngerubungin dia langsung, wah tolong dong cerita lagi tentang firman. Waduh Bapak ada di gereja mana, Bapak menggembalakan atau jadi aktivis di sebuah gereja itu. Wah orang akan senang saudara. Makanya saudara, Tuhan memperingatkan kepada Timotius, jangan menganggap orang lain rendah karena engkau muda. Itulah sebabnya jadi teladan. Saya juga belum jadi teladan sepenuhnya saudara. Satu hari saya hari Minggu itu pas gak ada di tempat, dari pagi sampai malam sampai sore itu khotbah di tempat-tempat lain gitu saudara. Zaman dulu sepatu itu kan ada haknya ya, tinggi ya. Sekarang kan udah bebas-bebas saja ya. Dulu di mimbar ini kan gak boleh pakai sepatu cat ya saudara ya. Sekarang udah boleh kan ya. Bukan boleh gak boleh, budaya sudah berubah. Maksudnya sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman sih gak apa-apa. Dulu sepatu saya haknya tinggi. Jadi tadi misalnya dalam pujian saudara. Pemimpin pujian itu semua ngajak jemaat berdiri. Gak mungkin saya duduk aja diem, gak mungkin kan. Saya termasuk jemaat. Nah tadi saya udah berdiri berapa lama ya Pak Artono ya? Cukup lama ya. Cukup lama tadi mungkin setengah jam ya. Mana pemimpin pujian ini sorry. Ya kan? Gak diminta. Mari kita berdiri semua. Kita menyanyi memuji Tuhan dan menyembah. Kecuali pengkhotbah silakan duduk. Gak ada loh selama ini gak ada. Karena pengkhotbah juga jemaat. Bayangin aja setengah jam tadi berdiri. Ini sebentar lagi. 45 menit berdiri. Dan itu kalau berkali-kali kaki ini merengkel saudara. Nah, selesai khotbah yang terakhir sekitar jam 5 sore. Biasanya kan HP saya silent. Kemudian diajak penggembalaannya berdiri depan nyalamin jemaat. Bayangin aja sehari nyalam jemaat ini begini terus. Ya. HP saya bergetar. Terus kemudian saya bilang, Pak HP ku bergetar aku angkat. Oh silakan, gak apa-apa Pak. Saya lihat istri saya telepon. Saya bilang, ada di mana yang? Ada di Puri Mall.
Oh ya, lagi ngapain? Mau beli baju untuk minggu besok. Oh ya, udah selesai belum khotbahnya? Sudah. Kalau sudah, oh ya udah aku meluncur ke sana. Tanpa ditawarin saya meluncur ke sana. Sampai di mall itu saudara, saya ngikutin dia, saya tanya, udah berapa lama? Udah 2 jam. Wah hebat juga, udah 2 jam. Saya ngikutin dari belakang. Waktu ngikutin dari belakang, saudara, dia langsung kasih unjuk pakaiannya. Ini cocok nggak? Cocok banget. Maksud saya, cepat beli, cepat pulang. Ternyata ditaruh lagi, jalan lagi. Udah 3 jam berarti. Saya sudah 1 jam berdiri, keliling. Terus saya tanya, udah dapat belum? Belum. Itulah saudara saya dulu. Sekarang masih ada sedikit. Ya, udah belum? Belum. Capek aku udah seharian khotbah. Kakiku merengkel. Tunggu sebentar. Udah belum? Nadanya flat. Udah belum? Belum. Lama-lama saudara 30 menit lagi. Sudah belum? 30 menit kemudian sudah belum? Makin lama makin naik. Saudara tahu, nada saya langsung nada paling tinggi. Keyboard nada paling tinggi apa? Oh nggak usah, di situ aja. Saya suka ngerjain, nggak apa-apa kan ya. Saya suka ngerjain begitu. Nada paling tinggi. Sudah belum? Itu loh saudara. Bilang sebelahnya, itu yang di depan kita sih orang baik-baik. Sudah belum? Kaki udah capek ini. Kita cepat pulang. Kalau mau beli cepat beli. Itu sudah muncul saudara. Kingdomnya hilang. Hilang. Terus dia balik ngomong begini loh saudara. Enak aja ngomongnya. Ya, kalau mau nemenin temenin aja. Kalau mau pulang pulang aja, bayangin saudara. Wah, rambut makin berdiri. Rambut saya makin berdiri saudara. Oke cepetan. Wah sementara ribut itu di counter apa namanya, pakaian itu loh saudara. Bersyukurnya kita orang percaya Tuhan ada Roh Kudus yang situ, katakan amin. Roh Kudus ngingetin. Dan sementara saya nada tinggi begitu, saya noleh kanan kiri. Kira-kira ada jemaat gak kita ribut? Pengalaman kegagalan saya saudara. Di mobil masih ngoceh terus saya. Dia juga marah. Nggak selesai. Itu saya bilang sebelahnya, kamu suami istri baik-baik banget. Haleluya. Tapi saya bersyukur saya berubah. Makin lama makin berubah. Ya. Jadi kalau ada jemaat gimana ya? Jadi teladan enggak? Yang jelas tidak. Dalam perkataan kita saudara, perkataan yang membuat orang lain itu adem. Perkataan kita yang membuat orang lain itu mendapatkan kasih karunia. Artinya begini saudara, kalau saya ada di dalam komunitas saudara, saudara berlima kumpul di situ, lagi asik ngobrol. Aduh enak ya, kita lagi cerita tentang apa namanya Tuhan itu baik. Ya bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai dengan baik. Saudara, saya datang ke situ. Saudara-saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah Engkau memberikan kepadaku kasih karunia untuk menghadapi Markus ini yang lagi datang. Itu namanya hidup kita tidak mendatangkan kasih karunia. Tapi kalau saudara bilang, ini kok lama sekali ya kita kumpul-kumpul di ngopi segala macam. Pak Gembala kita sibuk banget ya. Aduh kalau ada Pak Gembala itu rasanya ada aja berkat yang disampaikan firman Tuhan. Berarti itu mendatangkan kasih karunia. Amin.
Saudara tinggal di satu perumahan, saudara di situ tetangga saudara bilang, aduh sejak orang baru ini ada di situ, kayaknya suasananya adem, enak banget. Yuk kita sekali-sekali datang ke dia atau kita undang di tutup tahun atau di 17-an itu kita bikin acara di RT itu dan kita undang itu. Kayaknya bapaknya itu baik sekali, ibunya baik, anak-anaknya juga baik sekali. Itu berarti mendatangkan kasih karunia. Beda kalau saudara. Itu sejak tetangga itu datang, tiap malam bunyi kerompang itu apaan ya? Iya itu. Waduh malam-malam ada yang teriak-teriak, gua bunuh lu. Ya, bunuh saja saya. Matiin saya saja. Bukankah malam-malam lampu yang harus dimatiin? Nah, bukan mendatangkan kasih karunia. Yuk saudara, kita akan berdampak mendatangkan kasih karunia lewat perkataan kita. Lewat tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu apa? Saudara, dikatakan di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, lewat aja rasanya sudah mendatangkan kasih karunia, amin. Perilaku, inilah yang disebut dengan budaya kerajaan surga. Oke, yang berikutnya, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Dalam kekasih. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hal pada pagi hari ini tapi mungkin tidak bisa semua ya. Tentang kasih misalnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Satu aja lah satunya. Dua aja dua. Tiga. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang 4. Kasih itu sabar. Saya terkenal dulu enggak sabar. Kenapa istri saya mau menikah dengan saya? Karena dipikir saya itu lemah gemulai. Bukan lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Makanya dia mau sama saya. Wah ini Pak Markus itu orangnya sabar. Baik kata dia. Waktu menikah saudara, belangnya kelihatan. Saya orang gak sabaran. Kayak tadi contohnya tadi itu. Ya. Kalau sudah marah meledak-ledak itu langit jebol saudara. Ya. Dan saudara dikatakan kasih itu sabar. Kata sabar itu saudara artinya yang pertama adalah never tired of waiting. Do you know? Tidak pernah lelah untuk menunggu. Loh saya tadi itu lelah loh saudara. Ya. Dulu waktu awal-awal mau menikah. Istri saya panggil nama kesayangan dia. Namanya kan Agustina Maria. Saya panggilnya Tin. Keren ya. Dia panggil saya Mas, gitu saudara. Wah, segede gini, ini sudah mau 70. Sekarang 1 gram berapa Mas saudara? Wah, mahal sekali saya saudara. Dia bilang, nanti kalau menikah aku nggak bisa masak. No problem, no problem. Memang bener dia nggak diajarin masak. Mamanya bilang, kamu sekolah, kamu jangan di dapur. Yang penting kamu sekolah, kamu pinter sekolah. Jadi makanya gak bisa. Ya belakangan ini aja lah belajar masak. Dan saudara apa yang terjadi? Waktu awal-awal menikah, dia masak kangkung. Karena saya ke pasar beli kangkung. Beberapa waktu lalu diajak sama jemaat itu. Karena pengantin baru, diajak makan di restoran. Makan namanya kangkung apa namanya? Yang cah polos gitu loh saudara. Pakai apa namanya?
bawang putih. Itu enak sekali. Saya udah kangen pengen makan itu. Saya beli kangkung dan saya bilang sama istri saya, yang masak kangkung ini dibuat tumis seperti waktu di restoran. Dia keringetnya sejagung-jagung. Udah masak, itu kangkung warnanya bukan seperti kangkung yang dari Lombok itu. Ya kan yang masih kelihatan seger ya. Itu warnanya itu biru, saudara. Kemudian dicoba makan, kasih masukan. Ayo dicoba, kasih masukan. Saya, ayo cepat kasih masukan. Saya ngomong begini, kalau masak itu seperti mama saya. Kasih bumbu ini, bumbu ini, bumbu ini. Langsung saudara itu rambutnya dia berdiri. Kalau mau makan masakan mamamu, sana pulang ke rumah mamamu, katanya begitu. Ngeri saudara. Jadi kita praktek sehari-hari itu gak gampang ya. Bilang sebelahnya, habis ini kita praktek ya. Haleluya. Sambil ngopi, sambil makan siang nanti ya. Suami istri berduaan. Jangan ribut di sana ya. Kalau ribut nanti yang rugi restoran. Saudara ribut langsung pulang lupa gak bayar. Ya kasihan saudara. Saya gak sabaran menunggu. Kalau mau berangkat. Kalau dulu saudara sampai digigitin nyamuk gitu ya. Dia bilang, lama ya nunggu ya? Enggak apa-apa. Tapi setelah menikah, cepetan, nanti terlambat, buru-buru dong. Saya dulu panggilnya, saya bilang nanti kalau menikah manggilnya apa? Dia bilang manggil mom and dad. Wah terlalu tinggi buat saya. Wong aku wong desa, panggil ibu saya mbok piye loh. Tahu artinya ya? Gini aja, jangan mom and dad terlalu tinggi. Oh ya udah papi mami, oh, terlalu tinggi. Jangan papi mami. Terus apa? Papa mama. Saudara baru sebar undangan. Saya sudah teriak, halo mam, iya pap. Bayangin aja saudara. Waktu nikah tidak ada lagi papa mama. Gak ada kesabaran. Dia masak, sebelum lama amat masak. Ya situ, gak tahu cara masak. Panggilnya bukan papa mama tapi sini situ saudara. Ya, itu saya ngalami sini situ. Ayo cepetan berangkat. Ya, situ pakai baju selesai ke gereja. Sini, dibilang sini masih pakai apa lagi? Tapi itu sambil marah, saudara. Jadi sabar itu never tired of waiting. Yang kedua, sabar itu long suffering. Menderita dalam jangka panjang. Bu, kalau suami ibu menyakiti terus ya katanya long suffering itu bu. Pak, kalau istri bikin jengkel terus itu namanya long suffering. Coba suami istri lihat-lihatan long suffering. Oke, aku nggak mau panjang-panjang tentang kasih. Ini dibahas semua, ini keren. Tapi saya mau masuk lagi. Yang berikutnya adalah setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Ini artinya begini Bapak Ibu, bahwa orang baik itu kadang-kadang begini, dibuat-buat. Wih, Pak Markus itu baik loh. Belum tentu dapurnya saya kan. Nah itu artinya orang baik. Orang baik itu nolong orang tapi dengan tujuan tertentu. Itu orang baik. Oh dia baik loh. Wah itu orang miskin, yatim, piatu semua hampir tiap hari dikasih makan. Tapi di balik itu ada something. Itu yang disebut orang baik. Tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Setia ini adalah faithful. Faithful itu percaya, bukan hanya percaya, dapat dipercaya. Saudara bisa dipercaya. Di kantor bisa dipercaya. Di rumah bisa dipercaya. Gak suka berbohong. Bapak-bapak ketahuan bohongnya dari mana? Ketika istrinya
biasanya nggak pernah masak yang enak saudara. Kali ini masak capcay, puyung hai, barongsai nggak masuk. Masak banyak sekali saudara. Kemudian suaminya pulang. Tumben istriku biasanya pelit. Sekarang kok ada kerapu yang di steam segala macam. Ada capcay, puyung hai. Baik sekali istrinya keluar. Halo Pap, kita mau makan. Saya siapin makanan yang enak. Tumben. Dapat duit dari mana? Dari sepatu butut papa. Ternyata suaminya suka bohong. Gajinya nggak diberitahu semuanya. Tapi disumputin di sepatu bututnya. Ketahuan sama istrinya. Ada tukang sol sepatu. Sepatu-sepatu diseleksi semuanya. Ternyata di dalamnya ada duit. Ini namanya rezeki nomplok. Untuk menyenangkan hati suami. Makanya belanja dan masak yang enak. Padahal sebenarnya ingin nabok suaminya yang selama ini berbohong. Yuk kita mau belajar jujur. Karena orang jujur itu sulit ditemukan. Orang yang setia sulit ditemukan. Nah yang terakhir kesucian. Hiduplah sebagai anak-anak yang sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turut hawa nafsu, bla 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 bla. Yang berikutnya dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab Allah kudus. Saudara kudus itu ketika saudara percaya Yesus, saudara sudah dikuduskan. Yang sudah katakan amin. Saudara melakukan kekudusan bukan supaya saudara kudus, bukan. Tetapi saudara melakukan kekudusan untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang sudah dikuduskan. Yang setuju katakan amin. Saya pikir sepakat ya Pak ya? Sepakat. Jadi saudara saya melakukan kekudusan supaya saya kudus. No. Saya melakukan kekudusan, saya ingin buktikan. Saya mau influence. Saya mau memiliki impact. Bahwa saya ini orang kudus. Orang yang sudah dikuduskan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa saya percaya kepadanya bahwa oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, oleh darah Yesus saya sudah ditebus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, kamu ditebus bukan dengan harta yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus, darah yang sangat mahal, dan kita sebagai orang-orang yang kudus. Halo? Bilang sebelahnya, kamu orang kudus. Bukan orang Jakarta. Enggak. Kudus artinya saudara dipisahkan. Saudara kudus selain dipisahkan memang saudara mengalami penyucian oleh kuasa darah Kristus. Dan saudara ingin menunjukkan pada dunia, ini loh aku orang kudus. Sama, ini loh aku orang Kristen. Tunjukkan kekristenan kita. Bahwa kita Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Tunjukkan pada dunia. Di keluarga saudara dimanapun engkau berada. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bilang sebelahnya. Haleluya. Dikit lagi ya. Mau dikit lagi apa banyak? Banyak apa sedikit? Hah? Saudara duduk enak banyak. Udah berpusat. Sorry ya. Saya berpikir gitu Pak Artono supaya nancep aja gitu ya. Kalau saya di sini, saudara-saudara, nanti saudara pulang itu pengkhotbah kok ngeliatin saya terus ya. Nah. Saudara dapat sesuatu, amin? Dapat sesuatu? Oke. Yang berikutnya saudara, ini yang tadi saudara, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Ini saudara tahu. Foto siapa ini? Mahatma Gandhi. Pernah jumpa dia? Belum, saya juga belum saudara. Sama lah. Tapi semua quotes-nya, ya, quotes ya. Quote-nya ya. Kata-kata inspirasinya itu memberkati sekali. Ya, luar biasa. Dia berkata, I like your Christ. I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ.
Dia ngomong apa saudara? Tadi ngomong apa? Mahatma Gandhi bilang, aku suka dengan Kristus. Kristusmu ya gitu terjemahannya kan. Tapi sayang 1000 sayang. Aku gak suka dengan kelakuanmu. Kenapa? Karena kelakuanmu sebagai orang Kristen gak sama dengan Kristus. Saya tidak tahu saudara, apakah pada akhirnya Mahatma Gandhi percaya Yesus. Karena semua quotes-nya itu, rata-rata semua nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kekristenan. Hanya satu saat ketika dia mau datang ke gereja, dia gak boleh masuk ke gereja. Gak tahu kenapa. Ya, dulu di Amerika ada istilahnya gereja kulit putih dan gereja kulit hitam. Makanya awal-awal Pentakosta itu terjadi perpecahan antara Parhan dan Syamur itu karena perbedaan kulit hitam kulit putih. Saat itu orang Kristen masih beda-bedain. Makanya nggak jadi berkat. Dosen saya waktu dia lagi tugas, jadi dia ada waktu khusus, dia ibadah di orang kulit putih. Dia kaget. Ketika dia kan gerejanya tempo dulu itu gereja lama itu kan masuk gereja itu kan naik gitu ya. Itu sesuai dengan Alkitab itu gereja. Saya bilang sesuai dengan Alkitab dalam pengertian yang ditulis dalam kitab Mazmur. Daud itu bilang waktu mau ke rumah Tuhan itu kan ziarah. Kata ziarah itu hak. Hak itu artinya naik tangga. Itu saudara. Ini direkam ya. Oh ya saya gak lanjutin ya kan. Artinya hak naik tangga. Dari dulu sudah ada orang Kristen itu hak. H-A-I-Q. Ya. Jadi saudara pulang itu saya pulang ada gelarnya hak semuanya. Q-nya diganti C sama I. Paham ya? Oh ini pelajaran Alkitab tapi gak perlu lah. Jadi saudara itu naik ke atas. Kemudian dosen saya waktu dia kuliah di Amerika. Saudara dia sama temannya kulit hitam. Dia jalan dia lihat ke atas. Itu yang penyambutan itu pakai putih-putih. Terus kemudian mereka itu pada langsung membuka kedua tangannya. Welcome my brother. Welcome. Dipeluk saudara. Yang kulit hitam juga dipeluk kaget dia. Loh, bukankah selama ini ada beda gereja kulit putih ini gak terima orang kulit hitam. Tapi gereja itu mengalami reformasi, perubahan, mengalami transformasi. Jadi berubah begitu rupa. Makanya saudara ini seharusnya sudah tidak berlaku statement ini buat saudara dan saya. Ya, coba ngomong sama sebelahnya. I like you. Coba bilang, I like you. I like your Christian, bilang. Ya pakai bahasa Indonesia saja lah. Aku suka kekristenanmu, bilang gitu. Aku suka kekristenanmu. Sambil dia mata-mati. Ya sambil dia mata-mati. Ya coba lihat. Ayo. Aku suka kekristenanmu. Dan aku suka karena aku suka Kristus. Amin. Iya jangan sampai bilang. Aku suka Kristen aku sebenarnya. Aku suka Kristen. Aku tapi gak mau ke gereja. Kenapa? Orang Kristen brengsek semua. Sorry ya. Pakai bahasa saya kasar. Brengsek semuanya. Ngutang gak bayar. Ya nipu sana sini. Ya aduh ngeri. Udah habis gitu. Ketika saya punya duit sebentar ngutang. Wah gak suka saya sama orang Kristen. Tapi di tempat ini gak seperti itu. Saudara ini gak berlaku. Kalau kita mau jadi teladan. Amin saudara. Ya, udah mau difoto saya, udah mau selesai. Ini masih. Jadi mendemonstrasikan budaya kerajaan dengan tujuan meyakinkan setiap orang yang mendengar perkataan dan melihat perilaku anak-anak kerajaan. Yang setuju katakan amin. Ini quote juga saya ambil dari sini maksud saya. Oke, saya masih ada 2 lagi ya, 10 menit lagi selesai. Sekarang yang kedua bergema. Apa itu bergema? Ini dia, bergema itu mantul, bukan mantap betul. Mantul itu suara balik gitu loh. Suara balik, kembali diperdengarkan. Artinya menggaung atau bergema, berkumandang.
Waktu di Israel itu masuk ke gereja apa itu ya? Pak, Bu, ya? Itu ketika kita nyanyi, kan diajak nyanyi. Haleluya. Itu suaranya bergema. Artinya hidup kita itu harus bergema. Gemaknya itu bukan jadi senjata makan Tuhan. Bergema itu artinya berbalik dan kita bisa bercermin orang lain itu bisa menikmati kehidupan orang percaya. Jangan seperti ayat ini. Ayat ini bilang begini. Ya, ayat ini bilang begini. Oh, ini Mahatma Gandhi juga ngomong lagi. A man is some of his action of what he has done, of what he can do, nothing else. Nanti diterjemahin sendiri ya karena PowerPoint-nya saya tinggal. Saya mau lanjut. Oke. Jadi saudara, bergema artinya bahwa ada gaungnya. Dan itu tidak balik. Makanya 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Jadi bahan cemoohan hidup kita. Ada yang menafsirkan ditolak itu di surga ditolak. Tapi saya lebih di dunia ini. Di dunia ini ditolak udah menderita loh saudara, betul ya? Menderita banget. Ya kelakuannya gak jadi berkat hidupnya. Tapi saya ngomong begini, omong kosong aja. Karena saudara adalah orang-orang yang jadi berkat, orang yang luar biasa. Haleluya. Bilang saudaranya, tepuk tangan buat diri sendiri. Tepuk tangan saudara coba. Gitu. Sekali-sekali lah tepuk tangan buat diri sendiri. Boleh kan ya saudara? Iya. Jadi senjata makan Tuhan. Paulus gak mau begitu. Ditolak, dicemooh, dibuat bahan olokan. Jadi kehidupan kekristenan kita jangan sampai dibuat bahan olokan. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasi. Sudah ngomong makanya istri saya pernah begini Pak, Bu. Khotbah itu yang spektakuler gitu loh. Kayak yang lain-lain, papa itu bisa, papa itu bisa. Saya bilang, bukan gak bisa, bisa. Cuman kalau habis ngomong, saya harus mikir 12 kali. Aku praktek apa enggak. Itu loh. Wah kalau mau spektakuler, wah oke saudara. Tapi habis itu ada yang rekam, ada yang dengerin. Itu Markus berlaku amat itu di mimbar. Kelakuannya di rumah gak bener. Nah itu senjata makan Tuhan. Saya bilang oke, aku mau praktek hidup dulu. Baru nanti aku khotbahku sesuai dengan apa yang aku praktekkan. Dan aku mau belajar khotbah saya itu, saya mau belajar praktekin betul-betul. Kadang-kadang kalau ngomong mau lebih dari itu, rasanya tertuduh kita itu, tertuduh. Lu tiap hari ketemu sama jemaat mau ngomong apa saudara? Dia tahu persis keadaan saya. Wah Pak Markus bohong. Saya pernah ngomong sama jemaat. Saya jujur sama tim saya ngomong begini. Saya bukan berarti gak mau ya. Brother saya sama teman-teman itu bilang brother melakukan ini. Tapi mungkin saya mau tanya. Brother pernah gak dengar cerita tentang keledai? Keledai itu disebut sebagai binatang apa? Sudah tahu keledai binatang apa? Bodoh ya, bodoh. Nah, ada peribahasa mengatakan, saya bilang, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Saya mau tanya sama tim saya, kalau keledai yang bodoh jatuh lagi di lubang yang sama, itu namanya apa? Saya tanya begitu. Saya pengen tahu keadaan saya. Jawabannya apa? Jawabannya, oh itu bodoh sekali katanya. Itu bodoh sekali. Tahu nggak brother, aku nggak mau seperti keledai. Selama ini yang aku lakukan seperti keledai. Jadi selama ini aku bodoh sekali brother. Oh bukan begitu brother, bukan. Nggak serius. Jadi saya cerita apa adanya.
Dia tahu bagaimana wajah saya lagi serius, wajah saya lagi marah, bagaimana perilaku saya seperti itu. Mereka tahu semua. Jadi nggak bisa ditutupi, saudara. Oke, nah habis waktu saya ya. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir. Tersiar, sama-sama tersiar. Tersiar itu apa artinya, saudara? Tersiar kabar itu kalau bergema itu berbalik. Kalau tersiar itu semua orang tahu sama saudara, tanpa ngomong saudara tahu. Ya. Saya nggak habis pikir, ini agak apa namanya flexing sedikit ya Pak ya. Ini agak sedikit selfie sedikit. Satu hari teman saya dari Batam itu saya nggak sempat menjemput dia. Biasanya saya jemput dari bandara itu, saya jemput langsung saya bawa ke gereja. Di gereja ada kamar khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Satu kamar itu muat 5 orang, satu keluarga ya bisa lah semua. Keluarga besar juga bisa satu kamar. Nah kemudian tiba-tiba dia bilang nggak usah dijemput. Koster kami juga yang biasa jemput juga lagi pulang kampung. Nah dia dari bandara itu sampai di perumahan kami itu kan, saya di blok A itu di blok A. Di blok A dia tanya, Pak mau nanya blok K6 nomor 1 itu posisinya di mana? Ini apa HP saya sudah nggak bisa dibuka, nggak bisa ada apa namanya wish-nya udah nggak ada. K6 nomor 1, oh Pak Markus, oh, tahu saya. Ini flexing sedikit ya, ini contoh lah saudara. Mungkin saya sekut bahkan ya saya beri contoh. Pak Markus, mereka itu tahu Pak Markus di blok K6 nomor 1. Iya saya juga nggak tahu, saya nggak pernah memperkenalkan diri. Saya sempat nggak bawa mobil, saya naik ojek, naik busway, turun di Dan Mogot itu, kemudian naik turun busway, kemudian saya ngojek pulang ke Citra, ngojek. Saya bilang, Bang, anterin saya Bang, kemana? Citra 2, blok K6 nomor 1. Dia bilang, Pak Markus ya katanya, kok tahu ya? Saya nggak pernah memperkenalkan diri. Artinya apa saudara? Hidup kita itu dibaca oleh semua orang. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Setuju ya saudara ya? Kalau saudara tidak mencerminkan kingdom dalam hidup saudara, maka saudara, orang itu akan menilai hidup saudara. Makanya di sini dikatakan bahwa saudara, orang Kristen itu pertama-tama disebut Christian, artinya pengikut Kristus. Karena perilakunya, tingkah lakunya, mujizat yang dilakukannya persis yang Yesus lakukan waktu itu. Itulah sebabnya kalau saudara mau yang namanya influence, mau memiliki impact, memiliki dampak, ikutilah teladan Kristus. Amin. Ikuti teladan Kristus. Magang mengikut Kristus. Apa yang Yesus lakukan kita dengerin. Maka orang lain akan tahu. Oh ini anak Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekarang boleh maju ke depan. Sekarang pemain musik udah selesai saya ya. Waktu saya udah lewat ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saudara, kita perlu menyebarluaskan, menyiarkan ke semua banyak orang. Dan akhirnya saudara, mendemonstrasikan budaya kerajaan Allah dengan tujuan meyakinkan setiap orang yang mendengar perkataan dan memperlihatkan perilaku anak-anak kerajaan. Dengan cara apa? Menjadi model, menjadi teladan, dan saudara tidak menjadi batu sandungan, dan saudara nama Yesus ditinggikan. Amin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selesai Bapak, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana
Namun saudara, ketika engkau hadir beribadah di tempat ini, ada beberapa di antara saudara yang engkau sedang dibayangi tentang masa depan. Karena kita mau mengakhiri 2024 ini, di akhir dari tahun ini. Mungkin saudara ada persoalan-persoalan, ada bisnis, ada pekerjaan, dan ada cita-cita belum tercapai. Dan kita sudah mau melangkah di tahun 2025. Dan mungkin tahun 2025 dapat banyak yang membayangi kita mau seperti apa tahun 2025. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saudara hari ini. Tapi yang jelas, bahwa ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, mau tahun seperti apa saja, dan ketika engkau mengambil bagian dalam hidup saudara, engkau mau menjadi dampak, mau berpengaruh, mau memberikan impact kepada orang-orang di sekelilingmu. Jangan pernah takut menghadapi setiap tantangan yang ada. Baik dalam bisnis usaha, dalam rumah tangga, dalam keuangan, apapun saudara. Kalau kita mengambil bagian Tuhan, Tuhan akan mengambil bagian kita. Saya bisa merasakan saudara, ada yang merasa ketakutan, ada yang saudara mungkin tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan. Saudara mungkin selama ini berpikir juga, ya dengar firman begitu-begitu terus, tapi dia juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi saya. Saudara, kenapa engkau tidak berseru kepada Tuhan? Datanglah kepada Dia. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Dia, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalau dalam kitab Mazmur katakan bahwa ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa setiap akhir tahun berkata tahun depan adalah tahun yang dirahmati, tahun yang dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Hari ini saya mau katakan pada saudara, ketika engkau ada Yesus dalam hidupmu, tidak menunggu tahun depan, tapi saat engkau percaya Yesus, hidupmu dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Hidupmu dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan nunggu tahun 2025. Saatnya ini kau berkata dan dengan kesadaran yang penuh, Tuhan, aku tahu ketika engkau mati di atas kayu salib, mahkota duri dikenakan di kepalamu, digantikan dengan mahkota yang sebenarnya kau pakai, digantikan dengan mahkota duri yang seharusnya kami mengenakan mahkota duri, digantikan dengan mahkota kebaikan dari Tuhan. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Itulah sebabnya sebelum mengakhiri ibadah kita pada saat ini, adakah di antara yang bimbang, ada yang ragu, meragukan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau kecewa melihat orang-orang di sekelilingmu tidak menjadi berkat dalam hidupmu, lihat orang Kristen bahkan mungkin pelayan Tuhan tidak menjadi berkat dalam hidup saudara. Pandang dia saja. Kalau saudara ada kepahitan, ada ketidaksukaan, saudara yang akan rugi sendiri. Ambil bagian hidupmu dan saudara mempercayai Tuhan saja. Saya mau berdoa buat saudara di tempat ini. Taruh tanganmu di atas dada saudara, tangan kirimu di atas dada saudara. Dan saudara apa yang menjadi keluhan-keluhan dan menjadi doa saudara, hari ini ungkapkan kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, engkau melihat setiap pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan Tuhan kegundahan, kegelisahan, keraguan yang ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Karena mau menghadapi tahun 2025 ini, tahun 2024, semua yang dirindukan belum tercapai dan bahkan mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa bahwa hidup mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan, sejak mereka percaya Tuhan, mereka dimahkotai dengan kebaikan Tuhan, dilimpahi dengan kesehatan, dilimpahi dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala kekhawatiran dihalaukan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sehingga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu pada saat ini. Bapa, mau berdoa dalam nama Yesus.
meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami pulang dari tempat ini berbeda ketika kami datang. Berkati hamba-Mu Pak Gembala, Pak Hartono dan Ibu yang menggembalakan jemaat di GBI Rock Pantai Indah Kapuk ini. Tuhan terus akan memberkati. Hikmat Tuhan ada padanya. Menjadi gembala yang Tuhan begitu baik, memperhatikan jiwa-jiwa yang ada. Beri kekuatan, beri kemampuan, berikan otoritas wibawa surgawi. Kesehatan, kekuatan ada padanya. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani, sehingga pada akhir tahun ini dapat terus bersuka cita karena Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih. Tidak lupa saya mengucapkan silakan duduk, selamat hari Ibu dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sami-sami Bapak. Makasih Pak Markus. Ya, tetap bangkit berdiri. Kita akan berjamuan. Makasih Pak Markus buat pesannya buat kita. Sama-sama mari kita angkat tangan bersama-sama, kita memberkati hambanya. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Markus. Kami bersama dengan jemaat-Mu memberkati ya Tuhan. Dan pelayanan dalam rumah tangga bersama dengan keluarga, limpahi dengan kasih karunia-Mu. Limpahi itu ya Tuhan, terus dengan damai sejahtera-Mu. Kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna ya Tuhan. Dimanapun Tuhan utus, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda heran. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu pagi hari ini atas kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Jadi sumber kekuatan, menjadi sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih, kami tahu kami sudah dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Karena Engkau yang sudah mati, bangkit buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Lagi katakan hidupku mengenal firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tinggi roti sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah diremukkan di atas kayu salib buat kami. Engkau sudah menggantikan kami. Engkau sudah mengangkat kami, meninggikan kami. Terima kasih Tuhan. Biar waktu kami memakan tubuh-Mu, kekuatan Tuhan turun atas kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari mengangkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Kami terus memandang Engkau, Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib buat kami. Terima kasih, kami mempercayai bahwa di dalam darah-Mu ada kehidupan ya Tuhan. Kalau yang sakit, sehatkan ya Tuhan. Baik umat-Mu, kami mungkin mengingat ada keluarga kami, teman-teman kami
Tuhan, kami berdoa kemurahan-Mu atas mereka. Terima kasih. Waktu kami meminumnya, biar kekuatan, kehidupan Tuhan mengalir atas tubuh kami, atas jiwa kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima kasih. Sebelum saya doa berkat, tanggal 25 besok ya kita ada ibadah di tempat ini jam 10 ya. Dan tanggal 29 kita ibadah terakhir di tahun ini, hari Minggu ya. Yang datang dengan sukacita bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini hidup kami. Engkau dimuliakan atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Saat ini bukakan surga-Mu, limpahi umat-Mu dengan segala berkat rohani di dalam surga. Berlimpah-limpah turun atas umat-Mu. Dalam rumah tangga mereka, karuniakan terus kerukunan ya Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati usaha mereka dalam kelimpahan-Mu. Pekerjaan dan studi anak-anak-Mu diberi hikmat yang datang daripada Tuhan. Tuhan, aku berdoa limpahkan ya Tuhan. Berkat bangsa-bangsa turun dilimpahkan atas umat-Mu. Kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang baru Tuhan percayakan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat kerajaan-Mu turun atas umat-Mu, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu. Berlimpah-limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati semuanya.